Shalom, selamat pagi teman-teman Teruna. Pada hari ini kembali lagi kita akan melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Apa kabarnya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan pastinya pagi hari ini penuh dengan sukacita untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak undang kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, teman-teman Teruna kakak undang untuk berdiri. Mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan masih menjaga dan menyertai kami hingga saat ini. Bersyukur ketika pagi ini Tuhan boleh memberikan kami nafas hidup dan juga kesempatan untuk boleh bersekutu kembali. Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk boleh memahami firman Tuhan dengan baik dan juga nantinya kami boleh melakukannya. Kami sambut firman-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Amin. Kita berdiri, kita buka Alkitab dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kakak baca. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Sedemikian jauh firman Tuhan, terpuji nama Tuhan, haleluya. Ya, adik-adik ingat dong harusnya ya dengan apa yang menjadi permintaan
Salomo di dalam doanya. Tahu kan Salomo itu siapa? Tahulah, raja. Ya. Raja Salomo itu dalam posisi sudah menjadi raja, dia berdoa kepada Tuhan. Dan posisinya sebagai raja, dia bisa saja dalam doanya meminta harta, mungkin materi yang berlimpah. Nah, bisa juga umur panjang. Tapi yang diminta Salomo pada waktu itu adalah hikmat. Nah, di sini kita bisa baca bersama nanti di dalam 2 Tawarik 1. Nah, di situ akan bisa adik-adik baca apa yang menjadi doa seorang Raja Salomo. Nah, dia tidak minta harta, dia tidak minta kekayaan, materi yang berlimpah, dia tidak minta umur panjang. Dia minta hikmat dan pengertian. Nah, kita mau lihat nih dari perikop tersebut, kita jadi paham ya bahwa hikmat itu berasal dari Sang Empunya Hikmat, Tuhan semesta alam. Nah, pastinya dengan kita tetap menjadikan Sang Penuh Hikmat itu pusat hidup dan juga sumber hidup, otomatis kita bisa seperti Raja Salomo yang berdoa kepada Allah untuk meminta hikmat. Nah, intinya dari kata-kata yang tadi, kita meminta kepada Sang Empunya Hikmat agar kita berhikmat juga. Nah, di sini kita mau melihat juga dalam doa Salomo, kita diingatkan bahwa hikmat itu lebih penting dari emas, perak, dan permata. Emas, perak, permata ini bisa kita jadikan satu hal, yaitu harta, materi ya adik-adik. Nah, bisa dilihat juga dalam Amsal 3 yang tadi kita baca di ayat ke-14 dan 15. Nah, di situ ditulis bahwa ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ini kita semakin sadar bahwa hikmat itu melebihi semuanya ya adik-adik. Bahkan semua kita percaya ya bahwa kitab Amsal keseluruhannya itu berisikan ajaran ataupun didikan. Nah, di sini kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu secara menyeluruh, Alkitab secara keseluruhan itu adalah pedoman yang menuntun kita untuk hidup. Pedoman yang menuntun kita untuk hidup. Hidup yang seperti apa? Hidup yang bagaimana? Nah, kita lihat hidup bersama dengan keluarga, hidup bersama dengan teman, hidup di dalam lingkungan, dan juga hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita patuh, ketika kita taat, ketika kita sadar bahwa ajaran dan didikan Tuhan merupakan berkat untuk kita hidup, nah itu berkat Tuhan akan mengalir terus di dalam hidup kita tanpa kita sadari. Ingat, nafas hidup juga itu adalah berkat Tuhan ya adik-adik. Kita semua percaya ya, nafas hidup itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Nah, ketika kita memohon nih hikmat pada Tuhan untuk boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nah, kita bukan hanya meminta. Nah, ingat, kita bukan hanya meminta dalam doa, tapi kita juga harus melekat kepadanya, Sang Empunya Hikmat, Sang Pemberi Hikmat. Melekatnya itu yang seperti apa? Yang sudah sering kakak-kakak layan semua sampaikan. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Balik lagi bahwa hidup sesuai firman Tuhan itu bukan hanya dilakukan ketika kita beribadah saja, tapi juga dalam keseharian. Bagaimana dari hari Senin sampai Sabtu kita bersama dengan keluarga dan teman-teman dalam keseharian kita, dan ketika juga hari Minggu dalam persekutuan. Itu semuanya membuktikan bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Nah, ketika kita sadar bahwa firman Tuhan itu menolong kita untuk hidup melekat kepada Tuhan, nah, kita pun
semakin juga diingatkan bahwa hikmat yang dari Tuhan itu menjamin hidup kita, menjamin panjang umur, menjamin kebahagiaan, dan tentunya menjamin masa depan. Di masa-masa COVID ini, adik-adik, kita semua yang pelajar, tidak memandang kalian SD, SMP, SMA, bahkan juga yang sudah di perguruan tinggi pun juga diharuskan belajar secara online dari rumah. Atau mungkin ada yang tinggal bersama dengan keluarganya, tapi tetap intinya adalah belajar dari rumah. Nah, posisi saat ini di 2020, gadget dan internet itu tidak bisa lepas dari hidup kita. Itu menjadi penyelamat bukan hanya adik-adik tapi juga kami semuanya dalam beraktivitas. Nah, dalam hal adik-adik belajar itu tidak lepas dalam menolong adik-adik untuk belajar dari rumah, dalam bermain, dan juga pastinya mengurangi kejenuhan-kejenuhan. Nah, di sini kita sadar penuh bahwa gadget dan internet tidak bisa terpisahkan, satu kesatuan. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana gadget dan internet yang menjadi satu kesatuan itu dimanfaatkan. Bagaimana? Nah, akan ada dua pola nih yang terbentuk. Yang pertama, yang penting tugas selesai. Aku bisa main game online. Aku bisa browsing, aku bisa buka-buka situs-situs yang aku suka. Itu yang pertama. Yang kedua, meski tugasku sudah selesai, aku akan mempelajari hal baru untuk menambah wawasanku dan juga keterampilanku. Jadi, yang mana nih menurut adik-adik dari dua hal tersebut yang cara berpikirnya bijak? Kakak ulang lagi ya. Yang pertama, yang penting tugas selesai. Aku bisa main online. Mau main game boleh, mau main yang lainnya juga boleh, surfing dan segala macamnya boleh. Atau yang kedua, meski tugas sekolahku sudah selesai, aku akan mempelajari hal baru untuk menambah wawasanku dan juga keterampilanku. Yang mana yang cara berpikirnya bijak? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua ya. Nah, berhikmat di masa yang hampir seharian penuh membuat kita tergantung pada gadget dan juga internet, itu sangat perlu. Berhikmat di masa-masa yang berpengaruh atau dipengaruhi penuh oleh gadget dan juga internet itu benar-benar perlu. Nah, kita di sini harus terus memohon agar Tuhan menganugerahkan kita hikmat untuk boleh mengatur semuanya dengan baik. Nah, kita juga mohon agar Tuhan menganugerahkan kita hikmat bukan hanya untuk menggunakannya dengan baik, bukan hanya untuk bisa membagi waktu dengan baik, tapi juga hikmat untuk memilih jenjang pendidikan kita selanjutnya. Jadi di masa-masa saat ini semua kita diingatkan bahwa hikmat untuk mempersiapkan masa depan itu penting. Di kelas Dwi ada kelas 9 atau kelas 3 SMP sampai ke yang SMA. Nah, yang posisinya di kelas 3 SMP nih, nanti tamat mau masuk SMA atau SMK. Ini kan pilihan nih. Nah, sama juga ketika yang sudah di SMA. Ketika nanti tamat SMA mau kuliah jurusan apa atau mau universitas apa, itu perlu hikmat. Itu sangat-sangat perlu hikmat ya adik-adik. Tidak semata-mata hanya memuaskan keinginan kita saja. Hikmat dengar-dengaran akan orang tua, hikmat
yang datang daripada Tuhan melalui waktu-waktu teduh kita. Nah, di sini kita mau terus melihat bahwa yang menjamin masa depan kita adalah Tuhan, tapi tetap kita harus hidup melekat pada Tuhan. Dan pastinya hikmat daripada Tuhan yang menuntun kita untuk memilih. Semuanya dipersiapkan dengan baik pastinya. Nah, untuk kelas Dwi pun sedang masa-masa mempersiapkan diri untuk nantinya masuk ke masa-masa katekisasi. Nah, ini perlu hikmat juga. Posisinya saya mau tahun ini apa tahun depan ya katekisasinya. Apakah aku sudah siap untuk semakin dewasa di dalam iman? Bagaimana dengan keseharianku bersama dengan Tuhan? Sudahkah bangun tidur langsung berdoa? Sudahkah sebelum tidur berdoa? Sudahkah berdoa sebelum makan, baik itu di rumah ataupun di luar rumah? Nah, ketika kita hidup melekat dengan Tuhan, firman Tuhan tidak lepas dari hidup kita. Otomatis firman Tuhan selalu menjadi barang wajib. Barang wajib yang harus selalu kita renungkan bersama. Nah, di sini bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Kalau kita percaya bahwa hikmat itu penting untuk masa depan, otomatis Tuhan juga penting. Nah, jadi tidak terpisahkan. Kita tidak mungkin hanya meminta hikmat dari Tuhan, tapi kita tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di minggu pagi ini bersama kita belajar bagaimana untuk bisa hidup berhikmat, penuh hikmat. Karena hikmat itu penting sekali. Segala sesuatu yang kita lakukan, biasanya bahasa kita adalah diperhitungkan. Tapi kita sadar bahwa dalam memperhitungkan itu butuh hikmat Tuhan. Butuh hikmat Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama kita terus menggantungkan hidup kita pada Tuhan, menjadikan Tuhan sumber dan pusat hidup kita, dan kita pun juga hidup melekat pada Tuhan. Jangan biarkan Alkitab kita hanya kita pegang di hari Minggu atau ketika ibadah-ibadah. Jangan sampai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, teman-teman Teruna, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Layan. Kita akan merespon firman Tuhan tersebut sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka
Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh dalam keadaan sehat. Kami masih Tuhan boleh anugerahkan nafas hidup sehingga kami boleh beribadah bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan ini boleh menjadi kekuatan dan juga tuntunan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami di pagi hari ini mau berdoa bersama Tuhan untuk orang tua kami. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan masih terus menganugerahkan mereka kesehatan dan kekuatan. Kami mohon Tuhan boleh anugerahkan umur yang panjang untuk orang tua kami, kesehatan dan juga berkat daripada Tuhan. Setiap usaha pekerjaan boleh Tuhan berkati, dan biarlah ya Bapa, Engkau jauhkan orang tua kami dari sakit, penyakit, dan juga virus yang saat ini sedang mewabah. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan untuk proses belajar online dari rumah yang saat ini sedang kami ikuti bersama. Biarlah ya Tuhan, melalui guru-guru kami boleh tetap belajar dengan baik. Kami juga masih boleh terus berusaha untuk boleh menjadi pelajar yang baik melalui gadget dan juga internet yang ada. Biarlah ya Tuhan, kami boleh mengasah kemampuan dan juga keterampilan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh menjadi pelajar-pelajar yang takut akan Tuhan ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bawa bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk 75 tahun Indonesia merdeka ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk pimpinan kami dari pusat hingga ke daerah. Tuhan yang boleh terus beri hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin jalannya pemerintahan yang ada. Dan kami sebagai warga negara boleh terus berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah ya Bapa, kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini ya Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami mau berdoa juga untuk gereja kami Tuhan. Kami bersyukur untuk GPIB, Jemaat Zebulon yang sampai saat ini masih terus Tuhan berkati. Engkau yang boleh memberkati para pendeta, para presbiter, para pelayan pelkat, dan juga setiap karyawan kantor. Engkau yang boleh terus sertai setiap pelayanan yang dilakukan. Biarlah nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Dan kami bersyukur juga Tuhan ketika kami boleh mengumpulkan persembahan. Biarlah ya Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan boleh dikelola dengan baik, boleh juga menjadi saluran berkat untuk pelayanan kasih di jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang masih terus boleh kami rasakan sampai saat ini. Ini ungkapan syukur kami Tuhan, ini permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama satu nama ya Bapa, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Teman-teman Teruna, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengundang teman-teman Teruna untuk berdiri. Mari kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda Mudi nomor 127 ayat 1 dan 2, Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib,
dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Mari kita tutup ibadah kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika pagi ini kami boleh Tuhan tuntun hati kami untuk beribadah bersama Engkau Bapa yang boleh terus menyertai dari awal hingga akhirnya ini Tuhan. Biarlah ya Bapa ibadah kami boleh berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan di minggu yang akan datang kami juga boleh tetap rindu untuk bersekutu bersama, dipenuhi oleh firman Tuhan. Pada akhirnya Tuhan kami memohon hikmat daripada Tuhan untuk boleh terus berjalan di dalam terang Tuhan, untuk boleh terus melekat pada Tuhan dengan selalu bersekutu bersama dengan Tuhan, dan terus menjadikan firman Tuhan pedoman hidup seharian ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Ini kami Tuhan, para terunamu, biarlah kami boleh terus hidup di dalam kasih sayang Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus menuntun kami mulai dari hari ini sampai seterusnya. Terpuji nama Tuhan, kekal sepanjang segala masa. Amin. Bapa terima kasih. Nah, teman-teman Teruna, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Tidak bosan-bosannya, kami, Kakak Layan, selalu mengingatkan teman-teman Teruna agar tetap jaga kesehatan, tetap rajin belajar, tetap menjadi anak yang baik di rumah, selalu bantu orang tua, dan tetap senantiasa berdoa kepada Tuhan agar segala sesuatunya Tuhan pulihkan dan kita boleh kembali beribadah seperti biasanya dengan tatap muka yang kita lakukan seperti sebelum terjadi pandemi corona ini. Dan jangan lupa minggu depan kita kembali lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.